warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 21020201038. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi filsafat, ilmu, dan etika akademik. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata philos berarti cinta atau suka, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, pengertian filosofia artinya cinta terhadap kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sebuah ilmu pengetahuan secara sistematis dan fundamental. Kemudian, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Kata ethos berarti sifat, watak, atau kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan baik atau buruk. Jadi etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat baik atau bertindak baik. Jadi etika yaitu sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai baik buruknya suatu tindakan. Kemudian, pengertian akademik. Akademik diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan pengamatan, penelitian, penalaran, berpikir rasional, dan metodologi. Akademik sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang mengenai sebuah pengembangan ilmu. Orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu seringkali disebut akademisi, penulis, intelektual, ilmuwan, atau cendekiawan. Kemudian, filsafat ilmu memiliki 3 cabang ilmu kajian. Yang pertama, ontologi yang membahas tentang apa itu realitas. Kedua, epistemologis yang membahas tentang masalah metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, aksiologis yang mencangkup tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan. Adapun cabang ilmu filsafat menurut beberapa ahli. Menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa cabang ilmu filsafat ada 4, yaitu logika, filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat poetika. Sedangkan menurut Plato membedakan filsafat atas 3 bagian, yaitu dialektika tentang ide-ide atau pengertian-pengertian umum, yang kedua fisika atau dunia material, yang ketiga etika atau tentang kebaikan. Kedua yaitu sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya manusia selalu mempelajari sebuah ilmu untuk mendapatkan sebuah kebenaran, karena sebuah kebenaran dapat diperoleh dari adanya sebuah ilmu pengetahuan. Dalam memperoleh suatu kebenaran terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama teori pragmatisme yang mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Kemudian ada teori korespondensi, yaitu teori yang memiliki pandangan tentang seluruh pernyataan yang dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Yang ketiga ada teori koherensi atau konsistensi. Teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu dengan melakukan suatu pembuktian yang logis. Yang keempat ada teori
performatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima ada teori konsensus. Teori konsensus adalah teori yang berdasar pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung sebuah paradigma tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam filsafat, sains, dan agama. Letak ilmu pengetahuan dalam filsafat yaitu diperlukannya kehadiran pada saat perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesialisasi keilmuannya. Para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tentang filsafat, yang diharapkan mampu memahami keterbatasan diri dan lingkungan, sehingga pemikiran dan tindakan tidak terperangkap oleh arogansi intelektual yang dimilikinya saja. Yang kedua, letak ilmu pengetahuan dalam sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang sehingga bukan tidak memungkinkan ada teori-teori baru lagi yang mematahkan teori lama, sehingga bisa dikatakan bahwa sains bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, letak ilmu pengetahuan dalam agama. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda secara fundamental dengan ilmuwan-ilmuwan yang dikembangkan di Barat, baik secara landasan, sumber, sasaran, dan metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi kaitan ilmu filsafat dalam ilmu pengetahuan, sains, dan agama, yaitu ketiganya sangat memiliki keterkaitan. Materi yang ketiga ada aliran mendapat kebenaran. Yang pertama, aliran empirisme, idealisme, dan rasionalisme. Aliran idealisme yaitu suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik itu hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Sedangkan pengertian empirisme yaitu aliran yang dapat menjadikan pengalaman sebagai sumber dari pengetahuan. Kemudian ada rasionalisme, yaitu faham atau aliran yang berdasarkan pada rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Kemudian materi yang keempat yaitu aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Aksiologi memiliki pengertian tentang ilmu yang mengkaji segala sesuatu mengenai nilai dan moral, sedangkan dalam wacana filsafat aksiologi mengacu pada persoalan etika, moral, atau estetika. Kemudian epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Sedangkan ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada. Sedangkan dalam pemakaiannya akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori yang mengenai apa yang ada. Materi yang kelima ada metode-metode ilmiah, subjektif, dan objektivisme. Pengertian metode ilmiah yaitu suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ilmiah meliputi 6 tahapan, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, mengolah data, dan menguji kesimpulan. Pengertian dari metode ilmiah subjektivisme dikemukakan oleh Descartes dalam pemikiran mereka tentang
tentang satu-satunya hal yang dapat diketahui dengan pasti adalah diri kita sendiri dan kegiatan kita yang kita sadari. Dalam teori Smith-Nolan menyatakan bahwa objektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantara indera kita tidak berdiri sendiri, lepas dari kesadaran serta keadaan kita terhadapnya. Materi keenam yaitu etika dan landasan pengetahuan. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan ilmu pengetahuan berarti suatu ilmu yang dibuat dengan cara mengetahui yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sekedar tahu. Jadi etika menjadi acuan atau panduan bagi ilmu pengetahuan dalam realisasi pengembangannya. Sebab etika sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan diciptakan untuk kebaikan manusia. Jika perkembangan ilmu tidak dibarengi dengan etika, maka akan mengalami dampak yang sangat buruk dan berbahaya karena bisa jadi disalahgunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian materi ketujuh yaitu dasar-dasar logika. Istilah logika dapat dilihat dari segi etimologis, yaitu dari bahasa Yunani logos yang memiliki banyak arti seperti ucapan, bahasa, kata, dan pikiran. Adapun macam-macam logika yaitu logika kodratiyah dan logika ilmiah. Kemudian logika sesat pikir. Materi yang ke-8 adalah logika sesat pikir. Logika sesat pikir itu yaitu proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah atau menyesatkan, yaitu suatu gejala berpikir yang salah dan disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan adanya relevansinya. Kesalahan pengalaman atau ketidakseriusan dalam beropini yang membuat logika menjadi sesat. Kemudian untuk menghindari terjadinya sesat pikiran tersebut, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata atau kalimat yang memiliki makna yang tegas dan jelas. Untuk itu kita harus dapat mendefinisikan setiap kata yang dipergunakan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.